Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada ayat 29 surah An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil ini siapa? Orang-orang yang beriman. Kita dipanggil enggak berarti? Dipanggil, ya. Jadi kalau kita baca Quran itu sebenarnya ditujukan kepada kita. Lebih-lebih ketika ayat itu, ya, yaitu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan orang lain yang dipanggil, adalah kita. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan, kata Allah, jadi dilarang. Jangan, kata Allah, kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara-cara yang enggak baik, enggak benar, enggak sesuai dengan kebiasaan, baik hukum masyarakat, ya, maupun hukum Allah ataupun hukum pemerintah, ya. Jadi kata Allah, larangannya apa? Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara-cara apa? Cara-cara batil. Umpamanya membohongi, menipu, apalagi terus, mengurangi timbangan, curang dalam ukuran, dan lain sebagainya. Terus illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali kalian memakan harta di antara kalian dengan cara tijarah. Apa tijarah itu? Bisnis, jual beli, ya. Antarodin minkum, yaitu ridho sama ridho di antara kalian. Beli buah mangga dari pasar induk, ya, beli dari pasar induk sekilonya hanya 10.000. Kemudian kita di sini detail, kita jual per kilonya 15.000. Boleh nggak itu? Boleh, ya. Jadi membedakan harga karena kita menghitung, ya, yaitu transportasi, atau kalau sendiri kendaraannya butuh bensin, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tenaga, waktu kita terpakai untuk berangkat ke pasar induk, ya kan, milih buah di sana, kemudian pulang. Maka di sini pun ketika berjualan tentu, ya, tokonya harus ditunggu, warungnya harus ditunggu. Kemudian kalau mangga tentu ditimbang dan lain sebagainya, itu butuh tenaga, dihitung dan lain sebagainya. Akhirnya dilebihkan dari 10.000 membelinya di pasar induk, dijualnya menjadi 15.000. Jadi kalau harga boleh kita tinggikan, tapi kalau timbangan boleh enggak? Enggak boleh, ya. Jadi kalau belinya di sana sekilonya itu adalah 10 ons, maka kita jual juga yang namanya sekilo itu harus 10 ons. Enggak boleh, ya. Oh, itu orang di pasar induk juga curang, maka kita juga ikut-ikut curang. Itu enggak boleh. Nanti insya Allah ini kita bahas, ya. Boleh enggak kalau orang curang sama kita, kemudian kita pun nanti curang kepada orang lain? Itu enggak boleh. Mendingan juga pedagang yang di pasar induknya karena curang, kita laporin ke siapa? Ya, laporin sama polisi, ya, itu boleh. Tapi kalau kita juga nanti menjualnya kita ikut apa? Ikut curang, itu tidak boleh. Ya, jadi dalam Islam itu begitu aturannya. Karena kalau masing-masing orang boleh curang, nanti dunia ini, kehidupan di masyarakat ini jadi kacau, ya, kacau. Tapi kalau orang yang berbuat curang kita laporkan kepada polisi, penegak hukum, itu justru harusnya begitu, ya. Jadi bukan kita, karena kita dicurangin sama pedagang di pasar induk umpamanya ini mah, kemudian kita juga kepada orang lain, ya, kita berbuat curang, itu tidak boleh. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi kata Allah, boleh kamu memakan harta di antara kalian dengan cara apa katanya? Jual
jual beli. Karena jual beli itu landasannya ya antarodin minkum. Apa itu? Jual beli itu ridho sama ridho. Termasuk mungkin boleh kita jualnya 20.000. Mangga yang tadi kita modalnya 10.000 kotor ya, nanti kita ada tenaga, ada bensin dan lain sebagainya. Kita jualnya di sini 20.000. Boleh. Yang penting si pembelinya antarodin minkum, yaitu ridho sama ridho di antara kalian. Jadi tidak curang. Baik, kita lanjutkan. Wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh ya diri kalian. Nah, sebenarnya sih yang kita mau bahas yang ini saja. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu. Baik membunuh diri kita sendiri, itu bunuh diri, atau membunuh orang lain. Dalam Islam itu dilarang. Tentu ya lebih kecil daripada membunuh, menyakiti. Jadi jangan kamu menyakiti dirimu sendiri atau menyakiti orang lain. Justru dalam Islam itu kita disunahkan untuk saling menjaga. Ya, untuk saling menjaga. Baik diri kita agar kita sehat, segar, bugar ya, maupun orang lain itu kita jaga. Malah kalau ada orang berniat jahat melakukan kejahatan kepada orang lain, ya maka kita diperintahkan dalam agama untuk menolongnya. Bagaimana menolongnya? Yaitu menjaga agar orang tidak berbuat apa? Tadi mencelakakan orang lain. Ada rampok, kita diperintahkan untuk menolong saudara kita. Jadi jangan sampai dia dirampok malah kita ngeliatin. Itu dalam Islam itu tidak boleh. Ya. Jadi kata Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sementara Allah saja, Allah sendiri sayang kepada kalian. Jadi kita punya Tuhan ya, yaitu Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Malah orang kafir aja nggak langsung dicekek lehernya kan, biarin aja dia hidup. Nanti hukumannya nanti ya. Jadi kalau di dunia ini walaupun dia ingkar, tidak mau beribadah kepada Allah, malah kafir menyekutukan Allah, oleh Allah dibiarkan saja. Tetap oksigen masih dikasih, paru-parunya juga masih sehat ya. Kemudian dia pun masih makan sehari-hari. Kapan hukumannya? Nanti ya, ketika dia sudah batas umurnya habis, dia wafat, dia meninggal, barulah dia menanggung resiko ya apa yang dia lakukannya, maka resikonya dia tanggung sendiri. Masing-masing orang menanggung resikonya sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Jadi seseorang itu hanya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya. Jadi siapa orang yang melakukan amal keburukan ya walaupun kecil, dia akan menanggung akibatnya. Dia akan melihat nanti balasannya. Sebagaimana halnya siapapun di antara kalian yang melakukan amal keburukan, dosa, maksiat dan lain sebagainya, ya maka dia pun akan melihat nanti balasannya. Jadi koruptor yang hari ini tidak bisa diadili karena duitnya banyak, dia bisa sogok sana sogok sini ya, sehingga dia tidak dihukum sesuai dengan aturan, dengan hukum yang berlaku. Kapan dia mendapatkan hukuman yang setimpal? Nanti ya, di hadapan Allah dia tidak bisa ngelak. Ya, di hadapan Allah dia tidak bisa ngelak. Ya, kalau pengadilan dunia dia bisa saja ya dia sogok, dia lakukan riswah. Ya, riswah. Tapi kalau di akhirat nanti tentu tidak ada ya yang bisa dia riswah, ya dia sogok ya. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, malaikatnya enggak butuh makanan, enggak butuh minum, enggak butuh istri, enggak butuh kendaraan malaikatnya. Sementara kalau di dunia polisinya masih butuh makan, minum, punya anak, punya istri ya.
hakim jaksanya juga butuh makan, minum dan lain sebagainya, sehingga kadangkala ya mereka ini menerima riswah, ya menerima apa? Sogok, ya menerima sogok. Maka kata Nabi, hakim ya maksudnya termasuk jaksa, ya polisi atau penegak hukum, kata Nabi ada 3. Ya. Jadi kata Nabi, hakim, jaksa, polisi itu ada berapa? Ada 3. Ini pagi-pagi masa ngantuk ah? Jangan ngantuk. Pagi-pagi jangan ngantuk. Jadi kata Nabi, hakim, jaksa, polisi, penegak hukum ada berapa katanya? Ada 3. 2 di neraka, 1 di surga. Ya, bukan berarti bapak nggak boleh nanti punya anak jadi jaksa, jadi hakim, bukan begitu maksud saya. Ini kita menjelaskan ya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, jadi tinggal nanti kita mau jadi hakim yang mana, mau jadi hakim yang di neraka atau menjadi hakim yang di surga. Jadi kata Nabi, hakim, jaksa, polisi, penegak hukum ada berapa? 3. 2 di neraka, 1 di surga. Nah, yang neraka ini yang bagaimana? Hakim yang bagaimana? Hakim yang berilmu tetapi dia tidak terapkan ilmunya. Ya. Jadi hakim yang berilmu, punya ilmu tapi ilmunya tidak diterapkan. Karena tadi ya, dianya kuat, dianya tegel, tapi di rumah tuntutan. Pak, masa iya si bapak udah jadi hakim ya, masa masih pakai motor aja ke kantor? Nah, ya kan isinya yang gosok-gosok, anaknya yang gosok-gosok dan lain sebagainya. Ya, akhirnya ilmunya dia kesampingkan, dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Yang kedua adalah kata Nabi, hakim yang di neraka adalah hakim yang bodoh. Ini lagi kuliahnya mungkin banyak tidur nih, nggak perhatiin, ya, nggak perhatiin. Sehingga ketika dia memutuskan perkara, ya, ya, itu keputusannya tidak sesuai dengan ilmu karena bodohnya. Nah, ini juga di neraka. Ya. Ya, di neraka atau jadi hakimnya dia nyogok juga ya, maka dia harus balik modal gitu ya, harus balik modal ya. Jadi dia tidak gunakan ilmu. Nah, yang mana yang ke surga? Yang ke surga adalah hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan ilmu, ya, sesuai dengan ilmu. Jadi sekalipun, jadi prinsipnya dia sekalipun langit runtuh, maka keadilan harus tetap ditegakkan. Nah, begitu katanya ya. Jadi jaksa, hakim, polisi itu dia katakan apa filosofinya? Sekalipun langit akan runtuh, maka dia tetap tegakkan apa? Keadilan. Nah, inilah ya hakim, jaksa, ya, polisi yang insya Allah masuk ke dalam surga. Baik. Jadi kita dapat ilmu nih, hadis Nabi bahwa hakim menjadi berapa golongan? 3. Yang ke neraka lebih banyak atau ke surga yang lebih banyak? Ya. Oke, kita lanjutkan. Bukan nakut-nakutin kau bukan ya. Ya, itu tinggal pilihan lah. Di dunia ini, hidup ini pilihan. Ya, kita akan menjadi penghuni surga atau justru kita menjadi penghuni neraka. Berarti termasuk auditor, itu termasuk tuh, ya, termasuk auditor, ya. Apakah kita ingin menggapai ya kesenangan sesaat atau kesenangan di akhirat? Itu kesenangan yang kekal abadi. Tinggal itu pilihan kita. Nah, baik, kita lanjutkan. Pada bulan yang lalu, ini kita belum selesai pembahasannya. Nanti ada kaidah usul fikih dari hadis ini, kaidah usul fikih. Hadis yang lalu, yaitu kata Nabi, apa katanya? Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang tidur di atas rumah, maksudnya tidur di atas rumah itu maksudnya apa? Rumah orang Arab yang ada plafonnya ya. Jadi kata Nabi, siapa orang yang tidur di atas plafonnya nggak ada apanya, nggak ada penjaganya, nggak ada pagarnya. Kemudian karena dia tidur, kemungkinan dia nggak sadar, dia terjatuh ke bawah. Maka menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dirinya sendiri. Ya, tidak bisa dia menyalahkan orang lain. Dan terus kata Nabi, siapa orang yang melaut
Maksudnya pergi, ya, yaitu menggunakan perahu atau kapal laut, padahal situasi dan kondisinya angin kencang, ombaknya juga tinggi dan lain sebagainya, sehingga perahunya atau kapalnya rusak, akhirnya dia meninggal, dia tenggelam, ya, karena perahunya rusak. Maka itu juga resikonya adalah diri sendiri, tidak bisa menyalahkan kepada siapapun, ya, tidak bisa menyalahkan kepada siapapun. Nah, dari hadis ini yaitu pelajaran yang kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar masing-masing kita menjaga diri kita. Dalam istilah ilmu fikih disebut dengan hifzun nafsi. Ya, dalam istilah fikih itu disebut dengan hifzun nafsi. Kalau nggak salah sudah saya jelaskan waktu itu bulan yang lalu bahwa agama turun, Allah Subhanahu wa taala menyariatkan agama ini itu menjaga 5 yang pokok. 5 yang pokok. Dan inilah maqasidus syariah disebutnya. 5 yang pokok ini, menjaga yang 5 ini, yang pokok ini disebut dengan maqasidus syariah. Itu tujuan syariat diturunkan oleh Allah, menjaga yang 5. Ulangi sekarang, menjaga apa? 1, urut. 1, menjaga apa? Agama atau keyakinan sesuai dengan manusia diciptakan oleh Allah adalah tujuannya untuk apa? Lil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, sepakat kita. Makanya dilarang murtad, dilarang keluar dari Islam. Yang kedua adalah menjaga diri, menjaga jiwa. Fisik kita disuruh dijaga. Ya, makanya tadi nggak boleh kita ya tidur di tempat yang kemungkinan kita akan bahaya. Ini yang gampang ini, mohon maaf ya. Ini pedagang kadangkala ya karena memang berangkatnya malam, ya pulangnya juga malam, masih capek mungkin ngantuk, ya pedagang ikan atau pedagang sayur mayur belanja di pasar induk. Kadangkala dia tidur di atas apa tuh? Di atas mobil losbak terbuka. Coba itu kalau jatuh. Mungkin pernah terjadi mungkin. Nah, ini maksudnya juga. Ya, jadi kaum muslimin itu harus menyadari itu. Jadi sesuatu yang berbahaya. Atau naik motornya apa? Ugal-ugalan. Ya, naik motornya ugal-ugalan. Nah, itu termasuk hadis itu. Jadi padahal Islam tadi ya turun ke dunia ini, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan Islam agar masing-masing umat masyarakat ini menjaga apa? Menjaga jiwa, menjaga diri jangan sampai berbahaya. Hifzun nafsi. Makanya karena kita diperintahkan hifzun nafsi, makanya wala taqtulu anfusakum tadi. Jangan kamu membunuh dirimu, ya. Yang ketiga ini adalah hifzul akli. Ya. Yang ketiga adalah menjaga akal. Ya, menjaga akal. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang menyebabkan akal kita jadi nggak sehat. Akal kita jadi rusak. Kenapa? Karena Allah ya, yaitu menurunkan agama hanya untuk orang-orang yang berakal. Jadi orang gila itu dia tidak diwajibkan untuk menjalankan syariat. Makanya dalam Islam ini ya anak kecil karena dianggap akalnya belum sempurna, maka dia tidak punya taklif, tidak punya kewajiban agama. Ya, tidak punya kewajiban agama. Orang tidur juga tidak diwajibkan sampai dia terbangun. Ya, katakanlah ini pagi ini kagak bangun, wah bener-bener tidurnya pules banget, pules dia tidur. Johor juga nggak bangun, ya asar dia kagak bangun maghrib. Jadi berapa kali sholat yang ditinggalkan sama dia? Subuh, zuhur, asar, karena bangunnya maghrib. Berarti 3 sholat. Kapan dia sholatnya? Nah, ya, jadi 3 sholat yang ditinggalkan kelewat dia bayar ketika dia melakukan sholat maghrib. Dia sholat maghrib dulu berjamaah di sini sama Ustaz Maskur, ya nanti dia lanjutkan dengan sholat apa itu? Subuh, zuhur, asar. Jadi subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4
nggak boleh dijama dikosor, nggak ada alasan dia untuk mengkosor dan menjama sholatnya, ya, karena ini gara-gara dia tidur. Yang ketiga adalah orang gila. Ya, orang gila juga tidak punya kewajiban menjalankan agama. Ya, jadi kalau dia membunuh pada saat dia gila, itu tidak terkena hukum di hadapan Allah. Dia meninggalkan sholat, ya, berhari-hari, berpuluh-puluh tahun juga, dia juga tidak terkena hukuman Allah. Ya, nah kapan dia mulai dicatat ya sebagai orang yang punya kewajiban menjalankan agama? Kalau perintah tentu dia diperintahkan menunaikan, kalau larangan tentu dia menghindar atau menjauh, yaitu pada saat gilanya sembuh. Nah, apakah sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkannya harus diqadha? Enggak, ya, karena Rasul menyebutkan bahwa pena catatan amal manusia itu diangkat kepada 3 orang atau 3 golongan. Kepada siapa tadi? Anak kecil hingga dia dewasa, berakal, akalnya sempurna. Yang kedua adalah yaitu orang tidur hingga dia terbangun, siuman, ya. Yang ketiga adalah orang gila hingga dia sembuh dari gilanya. Makanya kalau ada orang di sekitar kita sehat tapi ternyata dia tidak mau menjalankan perintah agama, boleh kita katakan, tapi jangan di hadapannya, nanti dia marah, ya. Kita katakan tuh, ya, itu orang gila lagi berjalan. Karena sudah waktu sholat tapi ternyata dia tidak juga mau melakukan sholat sampai waktunya habis. Jadi boleh meninggalkan sholat asalkan sholatnya 3 tadi. Anak kecil hingga dia dewasa, orang tidur hingga dia terbangun, yang ketiga orang gila. Jadi kalau orang tidak mau ibadah kepada Allah itu sama dengan orang gila, ya. Orang dewasa, sehat, segar, bugar, gak mau sholat, jadi itu kita katakan dia orang gila. Baik, kita lanjutkan. Jadi bisa kita ambil dari pelajaran hadis ini bahwa Islam itu yahfazul arwah. Jadi Islam itu menjaga jiwa. Islam itu menjaga jiwa. Al-Islamu la yuridu minna an nu'zi anfusana bal amarona bihifdhiha. Bahwa Islam tidak ingin, enggak mau Islam itu, ya, kita ini menyakiti diri kita, membuat diri kita celaka. Islam itu enggak mau. Bal amarona bihifdhiha, bahkan Islam itu menyuruh kepada kita menjaga jiwa kita, menjaga diri kita. Kalau nggak salah bulan yang lalu sudah saya jelaskan. Kadangkala agama itu diabaikan. Bukan diabaikan, ya, artinya dia tidak diutamakan. Ya, ketika kemungkinan kalau kita melanggarnya, jiwa kita, diri kita menjadi celaka. Walaupun celakanya enggak sampai berat. Contoh, ya, ketika hujan besar enggak ada payung, ya, tentu ini ceritanya di zaman dulu, di zaman Nabi, ya. Rumahnya juga jauh-jauh, ya. Muazin yang biasanya sholat, ya, yaitu as-sholatu, kalau subuh as-sholatu khairum minan naum, atau hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, tapi muazin menambahkan azannya dengan kalimat apa? Shollu fi buyutikum. Shollu fi buyutikum. Apa artinya shollu fi buyutikum? Salatlah kalian, enggak usah ke Masjid Al-Mujahidin, tapi salatnya di mana? Di rumah masing-masing, sama istri aja deh, sama anak aja. Sampai begitu. Padahal salat di masjid, salat di mushola, ya, derajatnya sampai dilipat gandakan menjadi 20 derajat atau 27 derajat. Tapi pada saat hujan lebat, maka kita boleh sholatnya di rumah kita masing-masing. Nah, jadi mana yang lebih didahulukan? Menjaga jiwa, menjaga diri, atau sholat berjamaah? Ternyata kita lebih diperintahkan menjaga jiwa dan diri kita. Ini contoh yang paling ekstrim, saya bilang kita lagi hiking ke gunung, ya, ke gunung mana sana? Bogor sana, ya, Gunung Salak, ya, Gunung Pangrango, umpamanya. Indomie yang kita bawa dari rumah, ya, bekal yang kita bawa, beras habis, ya. Yang ada apa umpamanya? Ular, ya, yang ada ular, ya, ular segede apa? Segede badan kita, ya. Ularnya dibunuh, ya, disembelih, dibakar, digoreng dan lain sebagainya, ya, sampai kenyang kita, ya, sehingga kita bisa
turun ke bawah ya, dalam kondisi perut sudah kenyang, isinya apa? Isinya ular ya, atau babi mungkin. Nah, maka ular, babi yang biasanya diharamkan untuk kita makan, tapi pada saat mudarat, darurat menjadi boleh, bukan halal ya, boleh. Mana dalilnya? Ad-daruratu tubihul mahzurah. Ya, jadi bahwa mudarat itu bisa membolehkan sesuatu yang biasanya ya tidak boleh menjadi boleh. Dalam kondisi sehat, tinggal di kampung, tinggal di rumah, bulan Ramadan, maka tidak ada alasan dia untuk berbuka. Tapi karena safar, ya, karena bepergian atau karena sakit, ya, walaupun safarnya tidak menyakitkan, ya namanya safar, ya, ke Surabaya naik apa? Naik pesawat umpamanya, itu dia boleh berbuka. Ya, hari puasanya di bulan Ramadan bisa diganti nanti, yaitu di hari-hari lain selain dari bulan Ramadan. Sholat kalau dia di rumah, di kampungnya, maka sholat Johor berapa rakaat? Johor 4 rakaat ya. Zuhur 4 rakaat. Kapan melakukan sholat zuhur? Yaitu sekitar kurang lebih jam 12. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Kapan melakukan sholat asar? Nanti kurang lebih jam 3-an ya, kurang lebih jam 3-an. Tapi karena dia safar, maka zuhurnya menjadi 2, asarnya menjadi 2. Sholat asar yang mestinya jam 3 boleh digabung menjadi jam 12-an, atau sebaliknya ya, zuhurnya yang ditarik ke asar. Jadi begitu Allah sayang kepada kita ya, sampai dalam kondisi safar kita sholat saja ya boleh kita gabung, dan boleh kita qosor, boleh kita ringkas ya, boleh kita ringkas. Ini amalkan ya. Jadi kalau kita safar kita amalkan. Begitu pula maghrib kepada isya, atau sebaliknya isya ditarik ke maghrib. Jangan repot anggapannya. Oh, sholat repot katanya di perjalanan. Lakukan. Pernah ada pertanyaan. Nah, pernah ada pertanyaan gini. Pak, saya dari Bekasi mau pulang ke Jawa. Ya, itu biasanya kalau kita berangkat sore, itu sampai sana itu menjelang subuh atau subuh ya, sampai di Jogja subuh. Saya maghrib sama isyanya nggak ada masalah sholatnya. Nah, ini bagaimana nih ya, subuhnya nih bagaimana nih? Nggak ada air, kita di mobil ya, kalau kita terus kita nggak sholat dan lain sebagainya, itu gimana? Saya bilang itu kondisi darurat. Ketika kita tidak ada air, sudah wudu saja itu menggunakan apa? Ada kaca mobil, tayamum. Jauh lebih utama kita lakukan ketimbang kita sama sekali tidak sholat. Nah, ini kawan-kawan suka ada yang bertanya begitu tuh. Gimana Pak? Sholat tetap kita ya. Terus lagi tidur karena jauh dari Bekasi sampai Jogja, ngorok tidurnya juga. Mohon maaf, mimpi. Emang udah lama nggak ketemu sama istri? Mimpi lagi udah begitu. Nah, ini gimana nih? Ya, itu tayamum itu bisa menggantikan mandinya dan sekaligus bisa menggantikan wudunya. Nah, ini ilmu, penting ilmu ini. Ya, mimpi celana basah, ya pengen ketemu istri, memang sudah rindu nggak ketemu istri di Jogja, ya kan? Sudah 3 bulan kagak pulang-pulang. Nah, ya. Jadi tayamum ini bisa mengganti bukan hanya wudu kita, tetapi mengganti apa? Mengganti mandi junub kita ganti dengan tayamum. Jadi mana yang lebih utama? Apakah dia meninggalkan sholat subuh atau dia tetap ya dia sholat subuh, yaitu dengan wudunya diganti dengan tayamum, mandi junubnya diganti dengan tayamum? Lebih utama itu. Nah, tadi ya itu ayat ya melarang kepada kita, yaitu membunuh diri kita. Tadi ayatnya masih ingat ya? Ya, tentang berbisnis, kemudian wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil, kecuali dengan cara berjual beli, karena jual beli landasannya apa tadi? Antarodin minkum, itu ridho sama ridho. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu, kata Allah. Nah, ada lagi ayat yang lain tentang bunuh diri. Itu bisa dilihat Al-Baqarah 195. Ini boleh sebagai ilmu, ini lihat Al-Baqarah 195.
Silakan dibuka Qurannya. Ya. Ini penting, ya, ilmu ini penting. Kenapa? Karena perlu dijelaskan. Coba lihat ayatnya. Al-Baqarah 195. 195 Al-Baqarah. Silakan dibuka. Yang sudah ketemu saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nih, saya mau bahas ayat ini apa maksudnya. Wa anfiqu, apa wa anfiqu? Berinfaklah kamu, disuruh bersedekah, mengeluarkan sebagian dari penghasilan kita, pendapatan kita, ya. Jadi kata Allah, berinfaklah kamu, berbelanjalah kamu di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menceburkan diri kamu, ya, yaitu ke jurang kebinasaan. Nah, ini ayat yang lebih cocok lagi dengan tema yang sedang kita bahas. Apa kata Allah? Jangan kamu menceburkan diri kamu, ya, ke jurang apa katanya? Ke jurang kebinasaan. Tadi kita sudah kasih prolog tuh. Naik mobil, ya, yaitu di atas barang dagangan. Mobilnya mobil losbak. Tidur dia di sana, terjatuh. Itu dilarang. Jadi kalau larangan kemungkinan menunjukkan apa ini? Haram. Itu harus paham. Jadi jangan kamu menceburkan diri kamu ke jurang kebinasaan. Itu berarti kalau kita dengan sengaja, bukan dalam kondisi darurat, tetapi kita melakukan sesuatu yang kemungkinan kita akan binasa, hukumnya apa? Halal atau haram? Haram. Naik mobil, membawa mobil, kendaraan mobil, ugal-ugalan, ya, ugal-ugalan, itu haram. Main apa nih sekarang ini? Nih banyak orang, ya, main HP. Tahu dia lagi sedang apa? Nyetir mobil, tapi dia sambil main HP. Ini banyak anak-anak ini naik motor. Udah gitu HP-nya bukannya nelpon, WA sambil jalan. Na'udzubillah. Jadi berarti kita sekarang tahu ya. Jadi main HP sedang berkendaraan, hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah berfirman tadi, Al-Baqarah 195, berinfaklah kamu, berbelanjalah sebagian dari harta kamu di jalan Allah. Jangan kamu menceburkan diri kamu ke jurang kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kamu. Jadi berbuat baik. Kenapa kok di sana perintahnya berbuat baik? Artinya kita disuruh menjaga diri kita. Ketika kita menjaga diri kita, namanya kita berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kepada orang saja, kepada diri kita juga kita diperintahkan berbuat baik. Mohon maaf, saya ini ngomong agak lebih luas. Saya perluas ayat ini. Jadi berarti kita lihat ya orang merokok. Sekarang saya tanya dulu, merokok kira-kira orang badannya menjadi sehat atau justru membuat mudarat? Merokok. Nah, ini saya memang agak keras saya dalam bab ini. Ya, jadi memang nggak ada ayat ataupun hadis yang jangan kalian merokok. Itu nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Cuman orang sekarang kan pengennya begitu. Mana ayatnya Pak? Ya kagak ketemu lah. Ya. Tentang pergi ke masjid pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya juga nggak ada. Yang ada adalah sholat Jumat. Pergi ke masjid itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah muazin mengumandangkan azannya pada hari Jumat, maka tinggalkanlah seluruh aktivitas kamu termasuk berjual beli dan lain sebagainya. Disuruh pergi ke mana? Ke masjid. Hari apa itu? Jumat. Apabila kita dipanggil oleh azan, ya, oleh muazin, yaitu untuk menunaikan sholat Jumat, tinggalkan seluruh juli. Zuhur ada nggak dipanggil. Berarti kalau zuhur mah boleh dong. Nah, bukan begitu maknanya. Ini orang kita itu maunya begitu. Nggak ada katanya larangan rokok. Coba lihat, buka. Jadi kita, ya Pak, jadi kita tahu di sini,
Ya, jadi larangan rokok kira-kira kemungkinan ayatnya ini. Ayatnya apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menceburkan diri kamu ke jurang kebinasaan. Sering saya bilang, kalau ada hadis, ada ayat Quran atau bukan, apabila ada dokter sekarang yang mengatakan rokok membuat sehat, saya bilang hari ini juga saya ngerokok. Ya, tapi seluruh, walaupun kadangkala juga dokter ahli paru-paru, tapi justru dia sendiri menjadi pasien gara-gara dia paru-parunya bermasalah. Kenapa diantaranya penyebabnya adalah karena rokok. Nah, inilah manusia kadangkala antara ilmu pengetahuan dengan sikap dan perilaku kadangkala enggak matching. Betul nggak Pak? Ya, tahu dia bahwa sholat berjamaah pahalanya berapa derajat tadi? Dalam sebuah hadis 27 derajat atau 20 derajat. Tahu dia rokok itu berbahaya, tapi dia melanggarnya. Ya, di cangkang rokoknya, di bungkusan rokoknya bagaimana enggak dahsyatnya itu larangan. Ya, rokok menyebabkan hipertensi, rokok menyebabkan banyak tuh. Sampai gambarnya orang ini nyebolong, nyebolong. Jadi larangan rokok tuh di sini. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu menceburkan diri kamu, ya, yaitu ke jurang, ke tempat yang membuat kamu menjadi binasa. Jadi ini ayatnya. Belum nanti kalau kita tarik ke usul fikih. Usul fikihnya begini. Ada dalam hukum kita, bukan hukum kita, hukum agama. Selain daripada kita menggunakan Quran, sunnah, ijma, qiyas, kemudian ada yang disebut dengan sadud dzara'i. Kalau Quran insya Allah paham maksudnya. Jadi mengambil hukum itu berdasarkan Quran, paham. Yang kedua, mengambil hukum itu ya berdasarkan sunnah, hadis Nabi, kita paham. Kalau memang perintah Nabi kita tunaikan, kalau larangan kita hindari. Yang ketiga adalah ijma. Walaupun Quran dan hadisnya enggak ada aturannya, tapi ijma. Ijma ini artinya kesepakatan, mufakat. Para ulama itu enggak ada yang berselisih. Contoh, yaitu tentang mengawinkan kakak beradik, teteh sama adiknya, menggabungkan, itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Itu kesepakatan para ulama. Ya, jadi Qurannya tidak ada. Oke. Jadi sudah ya, Quran, hadis, ijma. Kemudian qiyas. Apa tuh qiyas? Qiyas itu analogi. Jadi membuat hukum yang belum ada hukumnya. Ya, zaman sekarang ya, maka tidak ada hukumnya. Contoh, hukum tentang minum-minuman keras. Yang dilarang apa? Dalam Quran atau hadis? Khomer. Khomer. Dan waktu itu khomer itu dibuatnya dari apa? Khomer dibuatnya dari apa? Itu dari buah-buahan, dari korma, dari gandum. Sekarang mahal, yang segini aja tuh seloki gini itu bisa 500.000, bisa 1 juta. Ya, yaitu khomer dari apa? Buah apa? Dari buah anggur. Pertama memang bahannya dari anggur, kemudian tentunya anggur sedikit kan, jadi sehingga seloki aja tuh bisa 500.000, dan disimpannya itu berbulan-bulan. Jadi bukan melalui proses kimiawi, enggak, mahal harganya. Ya, yang murah itu yang dari Kalimalang. Dari Kalimalang diproses ya oleh San Miguel tuh, pabrik di pinggir Kalimalang. Nah, itu murah kalau itu. Ya, satu box gini ya, itu enggak terlalu mahal. Enggak tahu sekarang harganya, mungkin hanya cuma 100.000, tapi botol kan gede-gede. Ya, botolnya gede-gede. Nah, kalau ekstasi dan lain sebagainya itu enggak ada hukumnya. Ya, enggak ada hukum. Berarti boleh dong. Nah, ini orang manusia itu begitu, boleh dong. Karena Nabi dulu khomernya dari apa tadi? Dari buah-buah. Nah, ketika ekstasi, ya ekstasi, pil koplo nggak ada hukumnya. Nah, ternyata dia ada kesamaan. Kesamaannya apa? Membuat orang jadi mabok, jadi keleyengan, jadi sakau dan lain sebagainya. Maka itu namanya menganalogikan hukum yang tidak ada dengan hukum yang sudah ada, karena banyak kemiripan, kesamaan. Itulah disebut dengan apa tadi? Yaitu qiyas. Bahasa kitanya adalah analogi. Nah, berikutnya ini yang ingin saya sampaikan, ini ilmu. Namanya sadud dzara'i. Apa namanya? Sadud dzara'i. Sadud dzara'i itu kalau bahasa kitanya antisipasi. Apa sadud dzara'i itu? Antisipasi. Contoh, kita penjual pisau atau benda-benda tajam.
Nah, ya, kita penjual apa di pasar? Penjual pisau atau benda-benda tajam. Kemudian kita tahu ada penjahat. Ya, ada penjahat lagi lari. Dia nanya, "Pak, jual pisau enggak, Pak?" Kita tahu, ini penjahat nih. Dia mau bunuh orang di pasar. Kita bilang apa jawabnya? Enggak. Atau karena dia sudah, itu ada, Pak. Enggak, ini sudah dipesan sama orang. Orangnya wanti-wanti banget, enggak boleh pisaunya, goloknya dibeli atau dijual kepada orang. Cuman sayangnya belum kesempatan aja. Jadi berbohong kita. Boleh nggak berbohong pada saat itu? Boleh, karena ya kalau dia diizinkan membeli apa tadi? Membeli pisau atau benda tajam, kemungkinannya digunakan untuk apa? Membunuh orang. Jadi antisipasi supaya dia tidak melakukan kejahatan yang lebih berat lagi, maka kita berbohong, kita katakan kita tidak jual pisau atau pisaunya sudah pesanan orang. Contoh lagi, kita jual kambing. Ini kambing, ya kan? Kambing. Kemudian kita tahu ini dukun ini yang datang mau beli kambing saya, ini dukun, ya dukun. Kemungkinan dukun ini ya beli kambingnya, ya yaitu untuk apa? Untuk ngeruap atau untuk apa lagi biasanya? Ya, kepalanya dipendam, ya, sesajen dan lain sebagainya. Ya, malah kambingnya harus kambing hitam semua, nggak boleh ada yang putih sedikit pun. Ya, ada lagi di kita lagi jual kambing, kita ternyata ada kambing yang lagi dicari. Boleh kita berbohong, kita katakan ini kambingnya Pak Maskur, Ustaz Maskur yang memang sudah dipesan. Beliau nggak tahu tuh, pengen juga kambing hitam ternyata dia. Ya, kita katakan begitu supaya tidak dibeli oleh dukun yang tadi kemungkinannya dia ya kambing disembelih tapi untuk sesajen, untuk berhala. Nah, dalam bahasa agama disebut dengan sadud zara'i. Sadud zara'i itu artinya antisipasi, menutup celah yang kemungkinan nanti lebih berat. Kebrutalannya, kerusakannya lebih berat. Makanya kenapa kita menggambar dan membuat patung dalam Islam itu dilarang? Nah, sama. Membuat patung, membuat berhala, membuat gambar ya yang bernyawa punya ruh itu dilarang, haram hukumnya. Nanti dia pada hari kiamat disuruh menghidupkan. Ya, ruh apa? Tadi hewan-hewan yang bernyawa itu dia gambar ketika di dunia atau dibuat patungnya, nanti pada hari kiamat dia disuruh menghidupkan, padahal dia tidak mampu menghidupkan. Dalam hadis yang lain hukumannya adalah hewan-hewan yang dia buat gambarnya, patungnya nanti dihidupkan oleh Allah, disuruh menyiksa dia yang orang membuat gambarnya atau membuat patungnya. Tapi hari ini patung dibuat, contohnya para proklamator. Ya, untuk apa tujuannya? Apakah untuk disembah? Enggak, tujuannya adalah untuk sebagai peringatan, ya, monumen. Nah, dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu, jadi nama-nama Lata, Uzza, Manata dan lain sebagainya itu bukan nama sembarangan, itu nama orang-orang alim, nama guru, nama ustadz, nama kiai yang mereka adalah alim, mengajarkan agama kepada masyarakat. Kemudian mereka adalah orang-orang bertakwa. Membuat patung-patung mereka itu Lata, Uzza dan lain sebagainya bukan untuk disembah tujuannya, hanya sebagai monumen peringatan. Ya, karena mereka adalah orang-orang soleh dibuatkan patungnya. Nah, ketika generasi pembuat patung itu meninggal, tidak tahu menau generasi berikutnya. Ya, tujuan membuat patung itu akhirnya disembah. Jadi makanya sekarang kenapa kita membuat gambar dan membuat patung itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu dalam bahasa fikih disebut dengan sadud zara'i, menutup celah yang kemungkinannya nanti kebrutalannya, perbuatan dosanya, salahnya lebih apa? Lebih dahsyat. Contohnya tadi menjual pisau kepada penjahat, menjual kambing ya kita dilarang karena kemungkinannya akan dijadikan apa tuh? Tumbal ya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita analogikan ngerokok itu kira-kira sama nggak? Jangan kita bahas ya, termasuk tadi yaitu merokok. Jadi merokok itu kita tariknya begitu, bukan kita mau mengada-ngada. Makanya tadi saya bilang kalau ngerokok dokter ada mengatakan sehat, hari ini saya ngerokok, tapi nggak ada satupun yang
mengatakan bahwa rokok itu membuat kita sehat. Makanya mohon maaf, kadang-kala justru orang-orang yang susah itulah yang kadang-kala susah dibilangin. Ya, punya duitnya cuma segitu-gitunya. Ya kadang-kala justru bukannya dibelikan susu buat anaknya, malah dia belikan. Kadang-kala pagi-pagi subuh bangun tidur belum melakukan apa-apa, dia kadang-kala kalau langsung dihisap bagus juga ya, asapnya dihisap. Ini enggak kan, cuma dibuang lagi, dan lain sebagainya. Nih, ya nggak apa-apa lah kalau orang luar mah. Tapi kalau bapak-bapak yang ngaji, yang taklim, itu begitu. Ya, jadi dalam bahasa fikih disebut dengan sadud dzara'i. Ya, sadud dzara'i. Sadun itu hanya menutup, dzara'i itu celah. Ya. Nah, ini saya belum cerita tentang ayat ini. Ulangi lagi kita. Ayatnya tadi dalam surah apa tadi? Wa anfiqu fi sabilillah. Ya. Ayat berapa itu? Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Saya enggak nyebutkan ayatnya ya. Kata Allah begini, berinfaklah kamu, berbelanjalah kamu di jalan Allah, jangan kamu menceburkan diri kamu ke jurang kebinasaan. Kenapa ayat perintah berinfak di jalan Allah dengan larangan kita menceburkan diri kita ke jurang kebinasaan? Memang asbabun nuzulnya itu begini, Pak. Ya, ini diceritakan oleh sahabat, ya, oleh sahabat diceritakan itu oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini orang Madinah, berarti orang Ansor. Dia cerita, apa dia bilang? Ya, dengan kawan-kawannya Abu Ayyub ini, dia bilang, ketika kami orang-orang Ansor ini ngobrol sesama sekonco-koncoe, ya, dia bilang apa? Ini pertanian kita udah banyak yang babak belur, ekonomi kita, perdagangan kita juga sudah banyak yang menjelang bangkrut, walaupun belum bangkrut benar. Kenapa? Karena sehari-hari ya sering sekali mereka latihan perang dan langsung berperang. Artinya banyak waktunya terambil oleh urusan apa? Urusan berperang. Sehingga ekonomi mereka, pertanian mereka agak terbengkalai. Paham maksudnya? Akhirnya dia ngobrol sama sekawan-kawannya, ya, seturu-turunya orang-orang Ansor. Dia bilang, kan Islam juga udah banyak kemenangan. Dia bilang, perang Badar menang, ya, kemudian perang Khandaq juga menang. Yang kalah cuman itu aja, perang apa? Perang Uhud doang. Terus perang itu bukan hanya itu, Pak, banyak. Karena suku-suku kafir, walaupun bukan Quraisy, itu memang mereka juga bertahan. Artinya tidak mau masuk Islam. Kadang-kala mereka punya benteng, ya, benteng tahu ya. Jadi dipagar begitu tinggi, nggak bisa Rasulullah. Sementara mereka bisa melihat kaum muslimin, ya, diselepet lah, di ban tombak dan lain sebagainya. Itu Bapak kalau supaya kita lebih asik kita beragama, baca ya kisah-kisah bagaimana peperangan dahulu. Nah, kata mereka, kita ini ekonomi kita sudah babak belur katanya, ya, ekonomi kita sudah babak belur. Sementara Islam ini sekarang sudah mulai tumbuh. Banyak kemenangan-kemenangan. Mereka banyak dapat ghanimah. Bapak tahu ghanimah? Apa itu ghanimah? Itu orang-orang kafir dulu kalau perang, itu emas, peraknya segala dibawa. Istri-istrinya diajak untuk nabuhin apa itu? Rebana, sambil menyanyikan. Begitu, supaya ngasih semangat. Lalu sekarang kalau mereka kalah dalam peperangan, maka harta yang dibawa oleh mereka pada saat berperang itulah disebut dengan ghanimah. Kadang-kala Rasulullah mendapatkannya itu tidak melalui perang, mereka sudah nyerah. Karena memang Allah sendiri dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang kafir sebelum perang itu menjadi kenyataan, itu sebulan sebelum terjadi perang, itu sudah dibuat oleh Allah takut mereka. Takut. Jadi kadang-kala tentara belum bertemu, tentara kafir dengan tentara Islam, mereka sudah down duluan. Nah, kalau tidak melalui perang, itu bukan harta rampasan, disebutnya fai. Disebutnya apa? Fai. Fai. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan 1/5-nya. Itu miliaran kalau sekarang, Pak. Pendapatan Rasulullah itu miliaran karena tadi mendapatkan ghanimah atau anfal atau juga apa? Fai. Tapi Rasulullah memang nabi benar,
bukan nabi palsu. Kira-kira kalau sekarang, kira-kira pimpinannya, ya, kira-kira seperlimanya dibuat apa? Dibuat dirinya sendiri. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah bagikan kepada fuqara, masakin yang tidak ikut perang, ya, kepada janda dan lain sebagainya. 4/5-nya diserahkan kepada tentara yang ikut berperang. 1/5-nya milik Rasulullah. Tapi Rasulullah, ya, tidak untuk dirinya. Malah beliau lebih banyak kekurangannya daripada beliau menikmati apa tadi, ghanimah atau fai. Nah, kita kembali ngobrolnya Abu Ayyub Al-Ansari dikit lagi. Abu Ayyub Al-Ansari tadi ngobrol sama kekonconya, apa dia bilang? Islam udah banyak kemenangan, sudah mulai maju. Sementara ekonomi kita, pertanian kita, peternakan kita sudah babak belur. Kalau begitu katanya udah kita izin dah. Ya, kita izin untuk tidak ikut berperang. Mau memperbaiki apa? Ekonomi kita. Tapi rupanya Rasulullah tahu, nggak tahu siapa yang nyampein itu. Ya ada aja kan desas-desus disampaikan. Nabi tahu, ya, Nabi tahu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegur, ya, yaitu dengan ayat ini turun. Coba Pak, kalau tidak berinfak di jalan Allah saja, kalau apa tadi, saving waktu, ya, untuk memperbaiki ekonomi pertanian, bagus nggak perbuatan itu? Bagus. Tetapi ternyata, ya, pada saat itu lebih mendahulukan apa? Berperang di jalan Allah, dianggapnya itu membinasakan diri, Sekarang apalagi perbuatan yang seja-seja memang merusak diri, berarti itu kesimpulannya jauh lebih haram. Jadi saya mengajak kepada Bapak berlogika, kita bukan beragama di logika-logikakan. Artinya kita tadi, karena agama diturunkan oleh Allah ini untuk orang yang berakal, bukan buat orang gila. Ya, bukan buat orang gila. Jadi kalau para sahabat Ansor tadi mau memperbaiki ekonomi pertanian mereka yang sudah babak belur gara-gara sehari-harinya mereka berperang saja, ya, mereka mau meninggalkan, ya, jihad ini demi memperbaiki ekonomi mereka, padahal itu adalah perbuatan baik, ternyata ini saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, apalagi kalau seja-seja orang membinasakan diri sendiri. Dan inilah ayat berlaku, innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin, ya. Jadi kata Allah, wala tubadzir innal mubadzirina kanu ikhwanash, jangan kamu menghambur-hamburkan harta kamu, karena orang yang mubazir menghamburkan harta itu adalah sahabatnya siapa? Ini yang kadang-kadang orang nggak paham. Nah, ini kembali lagi. Jadi menurut dia kalau mubazir itu yang gede-gede baru itu mubazir, sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu sampai 1 rupiah pun. Makanya mohon maaf, ini kalau ada orang Betawi, saya juga orang Betawi, ya, ini bakar petasan, ya. Kalau ada cara lain untuk ngasih tahu orang, ini mohon maaf Pak Maskur, ya, kalau ada cara lain untuk ngasih tahu orang supaya berkumpul, ini mau ngebesan, biasa orang Betawi begitu, ya. Ya, jadi bukan bakar petasan, tapi ada cara lain. Apakah dengan kentongan? Kalau kita setuju dengan kentongan, ya udah, berarti cukup dengan kentongan mengumpulin orang untuk ngebesan, ya, atau anak habis sunat. Nah, ini kalau orang Betawi itu begitu. Termasuk saya dulu lagi kecil begitu. Sunat dibakarin apa? Petasan, dar der dan nggak taunya tetangganya ada yang jantungan, meninggal, betul, ya, meninggal karena jantungan. Nah, inilah masyarakat kita. Kadang-kala sayang sama anak dibelikan apa tuh? Petasan. Padahal mengganggu betul-betul. Ya, kemarin 1 Januari, ya, jam 12 itu jedar. Mengganggu orang hukumnya apa? Termasuk, ya, yaitu haram. Karena nggak boleh menyakiti nyakiti diri sendiri nggak boleh, nyakiti orang lain juga tidak. Nah, turunlah ayat ini memberikan jawaban, mengarahkan sahabat Ansor tadi agar berfikirnya benar, ya, berfikirnya benar. Ini kita masih belum selesai ini membahas hadis ini, karena yang penting ini kita bagaimana mempraktekkan hadis atau ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa pelajaran, ya, yang kita dapatkan dari hadis tentang tadi kata Nabi apa? Dilarang tidur di atas balkon yang balkonnya nggak ada apanya, nggak ada penjaganya, nggak ada pagarnya. Ketika kamu tidur, kamu terjatuh, maka bahayanya itu menjadi tanggung jawab siapa? Dirinya sendiri. Nggak boleh kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Atau
melaut, naik perahu atau naik kapal laut, padahal pada saat itu ombaknya sedang besar, kemudian dia celaka, maka juga menjadi tanggung jawab dirinya, bukan kepada orang lain. Dengan kata lainnya apa? Berdosa, karena menyakiti diri berdosa. Jadi bukan hanya pada orang lain. Rasa saya ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu bukan hanya urusan dosa yang memang sudah jelas kesalahannya, tapi urusan-urusan dunia pun yang sifatnya dunia, ya, itu kalau memang mencelakakan dirinya, itu nanti dia tahu akibatnya di akhirat. Sebagaimana halnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan membuat dia menjadi baik, maka itu juga dia mendapatkan pahala. Contoh olahraga, menggerakkan otot-otot kita, melakukan stretching dan lain sebagainya, itu bermanfaat. Yang bagi bapak-bapak masih pada muda mungkin nggak ada masalah, tapi seperti saya orang sudah tua begini, memang olahraga sudah harus, ya, harus olahraga, ya, karena dengan itu jadi sehat, ya, dengan itu jadi sehat. Baik, inilah kajian kita, ya, insya Allah sedikit, ya, tetapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.